Hai guys, pada suatu hari terlihat saat itu SpongeBob sedang bersiap-siap memakai seragam kerjanya. Di sana ia pun kemudian langsung berpamitan dengan siputnya bernama Barry. Well, I'm off to work, Barry. Meow. Tak lama ia pun tiba di restoran Crunchy Crab. Ia pun berjalan dengan penuh semangat saat memasuki ke dalam. Ditambah para pelanggan sangat baik menyapa kedatangannya, apalagi saat itu ada Ocelot. Lalu SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membuat taco. Sebelum itu ia pun menyiapkan berbagai segala masakannya. Bedanya masakan kali ini lebih praktis dan lebih cepat dari Krabby Patty. Tak lama dari itu, setelah SpongeBob bekerja cukup lama, datanglah atasannya yaitu Tuan Klaus. Di sana ia pun memperbolehkan SpongeBob agar pulang lebih awal karena besok adalah hari liburnya. Tentunya mendengar hal itu, SpongeBob pun sangat senang karena ia bisa memasak makanan untuk binatang peliharaannya. Mereka pun kemudian tertawa bersama-sama guys. Di tempat yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang tidur di dalam bus karena ia sangat kelelahan setelah seharian bekerja di Krusty Krab. Nah, karena pada saat itu ia tak kunjung bangun, akhirnya membuat SpongeBob melewati rumahnya. Ia tak sadar jika bus itu terus-menerus melaju hingga memasuki ke area The Tidal Zone. Di sanalah SpongeBob pun turun, tanpa sadar ia sekarang sudah berada di tempat lain, bukan di kota Bikini Bottom. Lalu ia pun mendekati rumah melon berbentuk semangka yang kemudian membuka kuncinya. Sementara itu di dalam rumah semangka yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang memberi makanan siputnya dengan beberapa wadah tidak seperti Gary. Ketika itu SpongeBob membuka pintunya karena ia mendengar ada yang mengetuk. Namun setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa karena SpongeBob sendiri masuk lewat jendela. Dalam kondisi yang terkantuk-kantuk, SpongeBob mengira itu adalah rumahnya. Ia juga menyuruh Barry agar memakai cangkangnya. Sedangkan SpongeBob pun tidak tahu jika di rumahnya ada orang lain guys. Tak berapa lama kemudian salah satu bus datang. Ia mengira jika bus itu adalah busnya yang akan mengantarkan ia untuk pergi untuk berlibur. Kemudian ia pun langsung segera pergi dari rumah. SpongeBob sendiri sudah beranjak tidur di tempat SpongeBob dengan sangat nyenyak. Hingga akhirnya pagi pun telah tiba, SpongeBob terbangun dengan tubuh yang sudah fit kembali. Saat dia melihat jam, ia pun terkejut karena ia sudah kesiangan untuk berangkat bekerja. SpongeBob pun menabrak pintu karena tidak biasanya knop pintunya pindah. Kemudian ketika ia sedang sikat gigi, ia pun bingung karena cerminnya tidak di tempat biasanya. Bahkan ketika ia terjatuh, itu pun bukan gaya jatuhnya, intinya ia merasa bahwa rumah ini berbeda dari rumah sebelumnya. Berlanjut ketika ia makan dan rasanya pun berbeda dari makanan yang sehari-hari ia makan. Hingga akhirnya setelah ia sudah berada di tempat kerja Crunchy Crab, ia menyapa para pelanggan di sana berdasarkan nama seperti nama di kota Bikini Bottom. Padahal mereka orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya SpongeBob pun bertemu dengan Ocelot yang membuat SpongeBob bingung dengan pintu masuk yang telah berpindah. Yang karena hal itu semua orang yang melihatnya dibuat bingung karena tingkah laku SpongeBob. Pada saat ia sedang berada di dapur, SpongeBob pun terkejut tatkala semua bahan dan panggangannya tidak sama seperti biasa. Untuk bahan roti patty pun sangatlah tipis sehingga membuat SpongeBob cukup kesulitan untuk membuat patty. Namun meskipun begitu ia tetap membuat masakan berdasarkan keahliannya. Dan ketika masakan itu langsung disajikan, datanglah Crunchy Crab yang memakai celemek. Tentu melihat kedatangannya, SpongeBob pun merasa aneh. Ditambah lagi Crunchy Crab mengira bahwa itu adalah anak buahnya yang sedang berlibur. Tentunya karena SpongeBob memang orangnya yang rada seliweran, ia pun menganggap bahwa orang yang ada di depannya adalah Tuan Crab. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Saat itu datanglah Ocelot yang memberitahu Crunchy Crab jika mereka telah salah membuat pesanan pelanggan. Seharusnya mereka membuat sebuah menu yang bernama taco. Yang dimana jika mereka tidak bisa membuat taco, maka para pelanggannya akan pergi ke restoran yang bucket. Dan pada akhirnya SpongeBob pun benar-benar dibuat bingung karena dua makhluk laut yang ada di hadapannya benar-benar berubah dan beda. Ocelot kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah seekor gurita yang ramah dan baik.
Dan pada saat itu Crunchy Crab juga memberitahu SpongeBob jika karyawannya telah diberi waktu untuk berlibur setiap seminggu karena untuk memperingati hari libur anak. Mendengar perkataan itu tentunya SpongeBob pun merasa asing karena selama dia bekerja dengan Tuan Crab, dia sangat jarang sekali mengambil waktu libur. Melihat keanehan yang ada di sekelilingnya membuatnya langsung segera pergi berlari. Hal itu membuat Crunchy Crab dan Oddworld merasa aneh dengan orang tersebut. Karena mereka juga belum sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah SpongeTom. Saat berada di luar, SpongeBob pun melihat para pelanggannya sedang antri panjang di restoran Yum Bucket karena dia tidak percaya dan mengira jika matanya bermasalah. Akhirnya ia pun pergi ke tempat optik mata untuk memeriksanya. Singkat waktu, terlihat SpongeBob yang sudah memakai kacamata meskipun pandangannya blur. Ia berniat akan memberitahu Sandy dan Patrick mengenai kejadian aneh yang ia alami saat ini. Di sana kebetulan SpongeBob telah melihat mereka. Ia pun langsung menghampirinya, namun yang tidak disadari oleh SpongeBob, dia telah membuat kekacauan di mana-mana. Banyak perahu yang berlalu lalang tabrakan hingga menyebabkan ledakan. SpongeBob yang langsung memakan sedotan milik si Patrick karena dia sangka makanan. Dan ia pun meminum vas bunga karena ia mengira jika itu adalah minuman soda. Ia pun menceritakan semua kisah yang ia lalui. Ia merasa bahwa kota ini sangatlah asing. Untungnya ia masih memiliki Patrick dan Sandy yang masih normal. Namun setelah ia membuka kacamatanya, disinilah akhirnya SpongeBob sadar yang mana ternyata itu bukanlah kedua temannya, melainkan hanya dua orang asing yang sudah tua. SpongeBob yang langsung berteriak dan berlari karena ia menganggap kota ini sudah gila, ya dimana sudah berbeda dari biasanya. Ditambah lagi saat ia melihat sekeliling bangunan yang sebelumnya sudah berdiri, serta nama-nama semua orang yang ia kenal semuanya sudah berganti dan berubah. SpongeBob pun dibuat mumet, ia merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, yang dimana kemudian langsung segera pergi ke rumah orang tuanya yang dicat warna kuning seperti lemon. Ketika ia memencet bel, justru bel tersebut hanyalah bel jebakan, dan pada akhirnya SpongeBob pun bertemu dengan SpongeTom, sosok yang sama persis dengannya. Tak lama juga datanglah kedua orang tua SpongeTom. Tentunya hal itu membuat SpongeBob dibuat sangat kebingungan. Ia mengira bahwa orang-orang di sini telah meniru kedua orang tuanya. SpongeBob pun benar-benar sangat bingung hingga ia langsung teriak histeris ketakutan. Ketika SpongeBob berlari, ia pun tak sengaja menabrak pelang bertuliskan Tankini Top hingga membuatnya pingsan. Yang kemudian lalu datanglah keluarga SpongeTom yang menghampirinya. Di sana mereka pun berniat akan mengembalikan SpongeBob ke tempat asalnya menggunakan sebuah kapal ke kota Bikini Bottom. Tak lama kemudian terlihat SpongeBob sudah berada di kota Bikini Bottom, yang mana semua teman-temannya sudah berkumpul mengerumuninya. Ketika ia terbangun, SpongeBob pun terkejut karena akhirnya ia bisa melihat teman-temannya kembali hadir bersama dengannya. Ia pun menceritakan kepada teman-temannya tentang mimpi buruknya tadi yang bertemu dengan orang-orang yang aneh, yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata ia lalui sebelumnya. Kemudian Tuan Crab pun setelah itu langsung menyuruh SpongeBob untuk segera pergi bekerja kembali ke Krusty Krab. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob.
Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna. Seperti tusuk gigi, ayam panggang dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam. Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan. Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV. Beruntung, Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini, Plankton yang punya cara, dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap, makhluk yang dimaksud keluar dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para Plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan Plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan, dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para Plankton. Selanjutnya, selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang, teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom.
Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja plankton, tak disangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tak disangka kereta yang berjalan menjauh pulang, rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir guys.